Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ibu minta salah satu pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang nggak hadir ke hari ini? Keterangannya apa? Rispa aja yang nggak masuk ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau ngajak kalian ice breaking. Ibu minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau ice breakingnya hari ini belum ya, minggu depan lah kemungkinan. Ice breaking, instruksi dulu ya. Ice breakingnya itu buka, tutup, buka, tutup, buka. Pokoknya buka, tutup, buka, tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Mari, bertepuk tangan, buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan, buka, tutup, buka, tutup. Berputar-putar, buka, tutup, buka, tutup. Berputar-putar. Udah masuk semua instruksinya? Terakhirnya boleh velocity. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Berputar-putar. Buka, tutup, buka, tutup. Berputar-putar. Terima kasih. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari yaitu sebenarnya itu bukan analisis ya, itu aplikasi KPK dan EPB pada soal cerita. Nah, untuk pertemuan kali udah mempelajari tentang KPK dan EPB. Di sini ada yang masih ingat nggak pengertian KPK dan pengertian EPB? Siapa yang mau jawab? EPB itu apa dan KPK itu apa? Pengertiannya aja. Ya, silakan Riko. Kelipatan persekutuan bilangan terkecil dan EPB faktor persekutuan bilangan terbesar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Riko dulu. Itu pelajaran kita yaitu dapat menggunakan KPK dan EPB untuk menyelesaikan soal cerita dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian pengertian EPB dan KPK dan cara menentukan EPB dan KPK, di sini Ibu ingin memberi pertanyaan, kalian pernah membuat jadwal enggak? Misalkan jadwal kalian belajar atau jadwal kalian untuk belanja mingguan, bulanan, seperti yang anak kos pernah buat jadwal enggak kalian? Kan itu jadwalnya tuh berulang tetapi di jamnya berulang tetapi di hari yang sama itu termasuk KPK apa EPB? Oke. Itu nanti akan Ibu jawab ya. Kita lihat dulu pengertian dari KPK dan EPB. Di sini KPK adalah kelipatan terkecil, adalah bilangan kelipatan terkecil yang dibagi oleh dua bilangan. Dan untuk EPB, faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang habis membagi dua atau lebih bilangan. Bagaimana? Jelas apa ada yang ingin mau ditanyakan? Paham, Bu. Untuk EPB ini Ibu memberikan di sini metode ya. Yang pertama itu metode kelipatan dan faktor.
dan yang kedua metode faktorisasi prima, dan yang ketiga itu di sini dikatakan untuk metode daftar kelipatan itulah kita itu mengurutkan misalkan KPK dari 20 dan 30, kita urutkan KPK dari 20 dan 30 sampai seterusnya, dan sampai kita menemukan faktor persekutuan terkecil di antara 20 dan 30 yang sama. Dan begitu juga dengan EPB. Dan untuk faktorisasi prima, itu kita menggunakan pohon faktor dulu, baru kita bisa melakukan faktorisasi prima. Dan selanjutnya, penggunaan KPK dan EPB dalam soal cerita. Untuk KPK digunakan jika menyelesaikan masalah peristiwa berulang, seperti jadwal kegiatan. Contohnya, kapan dua kegiatan terjadi bersamaan lagi? Ini ada yang bisa kasih contohnya nggak? Kan di sini kan kapan dua kegiatan terjadi bersamaan lagi? Misalnya apa untuk yang KPK? Ya, silakan Riko. Misalkan ada satu lonceng berbunyi setiap 4 menit sekali dan satu lonceng berbunyi setiap 6 menit sekali. Nah, di menit berapakah kedua lonceng tersebut akan berbunyi kembali secara bersamaan? Itu pertama kalinya. Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Riko dulu. Dan untuk EPB-nya, EPB digunakan jika menyelesaikan masalah pembagi sama besar, seperti membagi barang ke dalam bentuk paket atau kelompok yang sama. Contohnya berapa jumlah paket maksimal yang bisa dibuat atau dibuat tanpa sisa. Di sini ada yang bisa kasih contohnya nggak? Dari apa namanya contoh di sini, ada yang bisa kasih contoh penerapannya? Bisa diulang dulu. Di sini kan EPB digunakan jika menyelesaikan masalah pembagi sama besar, seperti membagi barang ke dalam paket atau kelompok. Ibu dulu ya kasih contohnya. Misalkan Ibu punya 20 apel dan 30 apel. Terus Ibu akan bagi apel itu sama rata ke kalian. Tapi dari 20 dan 30 apel ini, kalian akan mendapat berapa kalian akan mendapat masing-masing dari kalian akan dapat berapa? Setelah ini ada yang mau ditanyakan? Dan di sini kita ada contoh soal. Contoh soal pertama, dua lampu menyala bersamaan pada pukul 6 dan lampu A menyala setiap 20 detik sekali dan lampu B menyala setiap 30 detik sekali. Kapan kedua lampu akan menyala secara bersamaan? Carilah KPK dari 20 dan 30. Di sini kita menggunakan faktorisasi prima ya, teman-teman. Dan faktorisasi primanya itu kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktornya di sini kan, di situ carilah KPK dari 20 dan 30 dari dua lampu yang menyala tadi. Di sini 30, 20 dibagi 2 berapa? 10 dan untuk 30 dibagi 15 dibagi 2 berarti 15 bisa dibagi 3. Nah, dan di sini sudah dapat ya untuk faktorisasi primanya 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi terus untuk 30-nya 2 dikali 3 dikali 5, dan untuk KPK-nya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi kedua lampu akan menyala secara bersama lagi setiap 60 detik. Setiap 60 detik itu sama dengan 1 menit. Dan untuk contoh soal EPB-nya di sini, Pak Budi memiliki 48 pensil dan 36 pulpen. Ia ingin membagi ke murid dengan jumlah sama tanpa sisa. Berapa jumlah murid terbanyak yang bisa menerima alat tulis tersebut? Nah, di sini tadi tuh sama ya, teman-teman. Kita pakai faktorisasi prima seperti yang tadi.
Dan sini sudah ditemukan. Dan sini kita menggunakan faktorisasi. Dan di sini EPB-nya jadi 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi jumlah murid terbanyak adalah 12 orang. Oke, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, kita masuk ke pengerjaan tugas kelompok ya. Di sini Ibu membagi. Di sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Kerjakan satu soal aja. Waktunya 2 menit ya. Perwakilan dari kelompok depan 1%. Satu soal yang dipilih KPK. Ada yang udah selesai? Ada yang sudah selesai? Perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Jelasin yang tadi, Ja. Oh ya, kalau sudah, presentasinya dari mejanya masing-masing aja ya. Simpulin, Ja. Oke, Ibu, anggap selesai ya. Di sini ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Salah satu. Dio. Apa yang kamu dapat hari ini tentang KPK dan EPB? Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kerin dan Dio. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu minta salah satunya untuk pimpin doa. Rara? Oke, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.